Lepas dari heboh kehadiran Yuni Syara ke BNN yang tidak ingin ditemui Raffi, ibunda Raffi yaitu Ami Kanita kemarin juga hadir di Studio Intens bersama presenter Intens Mila Rahmawati. Ibu yang tampak tegar menghadapi masalah anaknya itu akhirnya mencurahkan seluruh kegundahan hatinya, terutama tentang keadaan Raffi di dalam tahanan. Pemirsa, saat ini bersama saya Mila Rahmawati di Studio Intens. Kita sudah kehadiran seorang tamu spesial dan pastinya ini adalah eksklusif hanya untuk pemirsa Intens. Saat ini saya Mila Rahmawati sudah bersama Tante Ami Kanita yang tidak lain merupakan ibunda dari Raffi Ahmad. Halo Tante, apa kabar Tante? Halo Mila. Baik sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Tante, kita pasti mau tahu dulu gimana sih Tante keadaan Raffi selama ini? Alhamdulillah sehat. Selama beberapa hari ini dia selama di sana nggak merasakan sakit apapun juga. Oke, tapi kondisinya masih tetap fit ya? Alhamdulillah. Tapi sehat, kabarnya fit. katanya Raffi semakin gemuk ya kondisinya di sana Tante? Iya, karena kan makan tidur, mungkin metabolismenya jadi nggak banyak aktivitas, jadi seperti itulah. Perasaan Tante sendiri seperti apa sih ketika mengetahui bahwa Raffi ditetapkan sebagai tersangka Tante? Sedih. Nah, pada hari itu kayaknya udah ngeblank, gelap. Pokoknya udah hitam lah semua, sedih, amat sangat sedih. Kalau misalnya dari teman-teman Raffi atau mungkin dari sahabat-sahabat maupun dari kerabat, seperti apa support yang diberikan dan bagaimana perasaan mereka melihat kejadian ini Tante? Ya, melihat teman-temannya Raffi, semua pekerja-pekerja seni yang support Raffi amat begitu banyaknya, jadi membuat saya sangat terharu dan saya itu terobatilah buat seperti yang masalah ini sedang saya hadapi. Oke Tante, tapi ya kita berdoa juga mudah-mudahan baik Raffi ataupun Tante tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan ya Tante ya. Oke. Meski kondisi Raffi di dalam tahanan sehat secara fisik, namun Ami sebagai ibu Raffi rupanya memahami dan merasakan penderitaan sebenarnya dari Raffi. Benarkah Raffi lebih banyak menderita karena merasa telah kehilangan segala-galanya dalam karir? Kita juga tahu bahwa Raffi Ahmad merupakan sosok yang sangat multitalenta Tante, dan saat ini dia harus berada di dalam tahanan BNN selama 20 hari ke depan itu ya Tante. Itu dari Raffi sendiri seperti apa Tante perasaannya? Bagaimana mungkin dia menceritakan curhatnya kepada sang mama? Ya sangat terpukul lah karena dia biasa kerja kan, 12 tahun ini dia cuma kerja ketika dia mendapat masalah ini yang dia pikirkan dia cuma pengen kerja karena ketika kerja seni mendapatkan masalah ini dia kan istilahnya dia harus kerja restoran kan selama ini dan pasti penghasilannya nol, yang dia pikirkan pasti banyak hal-hal lah yang dia pikirkan seperti itulah. Saya lebih berpikir mungkin cobaan dari Allah, sentilan dari Allah. Saya harus lebih pasrah menghadapi ini, harus tawakal, dan saya juga harus menguatkan Raffi. Kalau memang ini mungkin bukan rezekinya Raffi, mungkin nanti suatu hari Allah kita mendapatkan hal yang lebih baik ke sana ke depannya. Jadi itu aja terus yang saya tawakal dan ikhlas, itu aja. Kalau selama ini sendiri Tante melihat Raffi seperti apa sih sosok Raffi di mata Tante? Raffi pokoknya anak yang dia sangat menyayangi saya dan adik-adiknya. Dia memang sangat bertanggung jawab. Itu aja, pengorbanan dia untuk keluarga memang amat besar. Itu aja yang saya melihat Raffi itu memang betul-betul bertanggung jawab sama keluarganya, itu betul-betul luar biasa. Salah satu hal terberat yang dirasakan Raffi adalah momen ulang tahunnya yang ke-26 yang tepatnya akan dirayakan besok. Bagaimana Ibu Ami memahami keadaan hati Raffi yang risau, terutama karena harus merayakan ulang tahunnya di dalam tahanan. Seperti apa Ibunda Raffi mengingat sosok Raffi saat kecil? Oke Tante, Raffi sendiri tanggal 17 besok berulang tahun ya Tante. Yang keberapa Tante? 26. Yang ke-26. Itu seperti apa rencana Tante mungkin di ulang tahun Raffi, atau mungkin ada surprise untuk Raffi kah atau seperti apa? Enggak sih, saya lebih banyak fokus sama apa yang dihadapi Raffi, hukumnya aja. Itu aja fokusnya, saya inginnya Raffi cepat-cepat
apa ya kalau bisa bebas, tapi mungkin nggak tahu itu keajaiban atau mukjizat apa. Yang penting Raffi bisa direhab secepatnya dan nanti di pengadilan nanti seringan-ringannya, itu aja, lebih fokus sama itunya aja. Bisa diceritain sedikit nggak sih ketika Tante melahirkan Raffi itu seperti apa gitu? Apakah ada perbedaan Raffi dengan anak-anak yang lain atau mungkin ada keunikan dari seorang Raffi Ahmad, Tante? Raffi tuh dari mulai dia TK, dia tuh memang anak yang kalau dibilang tuh nice, dia tuh ramah sekali sama teman-temannya. Kalau dia di komunitas teman-temannya pasti dia jadi leadernya, jadi pemimpinnya gitu. Anaknya memang sosialnya dia dia anak yang nice lah buat teman-temannya. Kadang dia bisa menyapa teman-teman saya gitu kan. Seorang anak untuk menyapa seorang teman saya kan amat jarang ya kalau untuk anak kecil, tapi dia sapa satu-satu gitu. Jadi memang dari dulu memang Raffi tuh memang kalau saya pandang tuh anak yang sweet gitu, anak yang manis gitu, anak yang nurut sama saya. Dari kecil sudah saya dia bermacam les lah, dari bermacam les musik, dari mulai dia mengaji, berenang, itu semua. Jadi saya ingat memang flashback Raffi kecilnya seperti apa gitu, akhirnya seperti ini. Aduh, sedih banget, inilah kamu miris lah. Oke, mungkin ada ucapan untuk Raffi, Tante, di hari ulang tahunnya besok, Tante, dari seorang Tante Ami Iya, Kanita. buat Raffi selamat ulang tahun, meski di hari ulang tahunnya ini untuk saat-saat mendapat masalah yang amat sangat berat, tapi mudah-mudahan Raffi bisa menjalaninya dengan kuat, dan nomor satu tetap kesehatan harus dijaga, itu aja. Lalu bagaimana Ami Kanita berbicara tentang hubungan Raffi dengan wanita-wanita matang, mulai dari Yuni Syara hingga kabar bahwa Raffi memiliki jalinan khusus dengan Wanda Hamidah. Seperti apa Ami Kanita mengomentari penolakan Raffi terhadap Yuni di BNN kemarin? Saya baru mendengar kabar hari ini kan, jadi saya belum banyak cerita dari Raffi. Mungkin malam ini saya mau bertanya sama Raffi, keadaannya apakah betul seperti itu? Apakah mungkin ketika Yuni membesuk Raffinya memang sedang tidak bisa karena harus berbicara dengan tim penyidik atau tim di dalam sana. Jadi saya nggak tahu, saya tidak bisa berkomentar untuk saat ini. Nah, kedekatan Raffi dengan wanita-wanita matang lainnya gimana, Tante? Pendapat Tante sendiri? Sampai saat ini saya melihat kedekatannya hanya sebagai pertemanan biasa saja, karena kan mungkin karena memang kondisi Raffinya seperti ini, jadi saya lihat tidak ada yang spesial atau apapun. Oke, kalau di antara semua wanita yang mungkin pernah dekat dengan Raffi, mantan-mantannya Raffi sendiri, Tante sendiri sebagai seorang ibu, ada nggak sih yang mungkin, saya pernah struck, mungkin itu sudah berakhir mungkin gitu, pernah gitu ada? Enggak tahu lah, itu semua saya serahkan sama Raffi. Saya seorang ibu hanya kasih nasihat-nasihat, pandangan-pandangan, kriteria nanti untuk seorang istri seperti apa, itu aja deh. Baiklah pemirsa Intens, jangan kemana-mana karena bincang-bincang saya dengan Tante Ami Kanita akan hadir kembali setelah yang satu ini. Tetap di Intens. Sejak tertangkapnya Raffi, Ibu Ami ternyata berjuang mati-matian, mulai dari mencari pengacara terbaik, termasuk mengurus Raffi setiap hari. Sampai-sampai umroh yang sudah di depan mata harus dikorbankan demi mendampingi Raffi. Seperti apa besarnya perjuangan Ami Kanita untuk Raffi yang kini di dalam tahanan? Masih dari Studio Intens, simak curahan hati Ami Kanita Ibunda Raffi, eksklusif kepada Intens setelah jeda berikut. Hati ibu siapa yang tidak sakit melihat anaknya terpenjara karena masalah yang dihadapinya. Begitulah kisah Ami Kanita Ibunda Raffi yang sejak hari pertama Raffi ditangkap terus berjuang tanpa lelah. Beberapa pengacara kondang didatangi, sementara pada waktu yang sama ia harus fokus memberi kebutuhan akan Raffi Ahmad di dalam tahanan. Seperti apakah kisah perjuangan Ami Kanita terhadap Raffi?